dari kelas 1B. NPM saya 20106310 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Prawinata dari kelas 1B PJKR Angkatan 2020, nomor NPM 20106310 714. Halo, perkenalkan, nama saya Gabriel Fabianto dari kelas 1B NPM 20106310 70007. Nomor handphone saya 2010 6310 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Helianto. Saya dari kelas PJKR 1B. NPM saya 2010 6310 770. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan apa itu sejarah pendidikan jasmani. Sejarah merupakan kajian sistematik dari masa lampau. Dengan pengetahuan masa lalu, bagaimana ia turut membentuk masa kini, keadaan sekarang dapat lebih dipahami. Guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, ataupun petugas rekreasi menaruh minat pada latar belakang pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi karena beberapa hal. Sejarah memberikan pelajaran, bahkan dapat memberikan ilham dan pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya, saya Fadilah Helianto. Saya memaparkan sejarah pendidikan jasmani pada zaman pendudukan Jepang. Kekuasaan Belanda berakhir dengan datangnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jepang mencoba menarik simpati rakyat untuk bersama-sama mendirikan Asia Timur Raya yang bebas dari penjajahan bangsa Barat. Rakyat diajak ikut serta mendukung tentara Jepang dalam perangnya melawan sekutu. Kesempatan ini dipergunakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia menanamkan kesadaran kemampuan bangsa Indonesia untuk jadi bangsa merdeka. Sementara itu, Jepang melatih pemuda-pemuda dan kemiliteran dan olahraga budaya Jepang seperti sumo, kendo, judo, dan karasumo. Semacam gulat dan kendo, sejenis anggar dengan pedang yang dipegang dengan kedua belah tangan. Berlainan dengan judo dan karate, ternyata tidak berkembang di Indonesia. Judo dan karate kini banyak penggemarnya karena didukung oleh bangsa Indonesia yang sempat belajar di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Gabriel Fabianto dari kelas 1B NPM 2010 6310 70076. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pendidikan jasmani di zaman Belanda. Pendidikan jasmani dan olahraga yang dibawa Belanda ke Indonesia sudah tentu sesuai dengan yang ada di negeri Belanda sendiri. Pada awal abad 19 masuk dan berkembang sistem Jerman di negeri Belanda. Karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia, sistem Jerman tidak hanya dipakai di kalangan militer, tapi masuk juga ke sekolah, bahkan meluas ke lingkungan masyarakat. Pangkal tolak sistem Jerman dari Jan ini adalah kemungkinan gerak. Atas dasar itu, maka bentuk-bentuk latihan diciptakan berdasarkan kemungkinan untuk dapat dilakukan. Selanjutnya masuk pula ke Indonesia, sistem Swedia ciptaan Ling yang mula-mula dibawa oleh perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, yaitu Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah, dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah, dilengkapi perlengkapan latihan-latihan sistem Swedia tersebut. Berbeda dengan sistem Jerman, sistem Swedia ciptaan Ling berdasarkan guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh, otot mana yang dilatih, apa pengaruhnya terhadap tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. Dibedakan 4 macam latihan: senam militer, senam medik, senam estetik, dan senam pedagogik. Senam dari sistem Swedia ini tidak menarik lagi bagi anak-anak karena tidak memperhitungkan segi-segi psikologi.
Kata-kata terkenal dari penganjur sistem Swedia adalah, "Kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak. Yang kami berikan adalah yang berguna bagi mereka." Sesuai pula dengan perkembangan di negeri Belanda setelah Perang Dunia Pertama, masuklah sistem Austria diciptakan oleh Goithofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Australia berpangkal pada anak, von Kindaus, dengan memperhatikan pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Latihan disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, normalisasi. Pembentukan prestasi dan seni gerak setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi. Bentuk ditentukan oleh keadaan tubuh dan kemampuan, sedangkan isi memberikan arti dari latihan yang diberikan. Setiap pelajaran disusun menurut urutan tertentu yang dimulai dengan latihan-latihan pendahuluan sebagai pemanasan fisik dan mental untuk menghadapi latihan yang sesungguhnya. Setelah pendahuluan, latihan yang sesungguhnya atau latihan ini disusun berturut sesuai dengan sistematika yang diakhiri dengan latihan-latihan penutup sebagai penerang, agar anak-anak dapat kembali ke dalam kelas dengan tertib. Selain sekolah, senam dan sport militer di Bandung yang didirikan sejak 1922 Masehi untuk para instruktur militer. Pada tahun 1941 Masehi didirikan pula suatu lembaga untuk mendidik guru-guru pendidikan jasmani, Academic Institute for Lichamelijke Opvoeding, disingkat AILO, di Surabaya, untuk menandingi NIFU, Nederland Indische Voetbal Unie. Didirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI oleh bangsa Indonesia yang hingga kini masih terus melakukan kegiatannya. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang sejarah penjas di Indonesia. Sejarah penjas di Indonesia dapat dipastikan bahwa olahraga atau latihan jasmani sudah berbeda sifatnya dengan zaman purba atau zaman primitif. Di zaman kemerdekaan Jepang, pemerintah Republik Indonesia sempat menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Surakarta tahun 1948 yang disebut sebagai PON ke-1. PON ini berlanjut terus sampai sekarang setiap 4 tahun sekali dengan jumlah cabang olahraga yang semakin bertambah. Tahun 1947, dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibentuk bagian yang diserahi tugas melaksanakan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah susunan kabinet pertama di mana kegiatan olahraga dan penjas berada di bawah Menteri Pengajaran. Pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta telah terbentuk Persatuan Pendidikan olahraga yang bersifat kebangsaan. Pendidikan ini merupakan tindakan dari kalangan bangsa Indonesia karena ingin mengatur organisasinya sendiri. Persatuan Pendidikan Olahraga atau disingkatnya PPO sejak 1931 menyelenggarakan kompetisi tahunan antar kota atau anggota dan tidak ikut serta dalam pertandingan antar kota yang diadakan oleh Belanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman kuno, dua kebudayaan kuno yang masih bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukis sejarah kedua kebudayaan tersebut karena harus menjangka waktu yang jauh masa lampau. Cina mewariskan jenis-jenis aktivitas fisik dan permainan. Wing Chun Wu, seorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina, hidup diwarnai oleh penderitarian, gulat, menahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Zaman dinasti Zhou 1122 sampai 506 sebelum Masehi. Pada zaman inilah mulai adanya hukum, kebiasaan, sistem keluarga, dan berbagai aspek budaya lainnya. Pendidikan jasmani dijabarkan dengan seni menembak, sepak bola, tari tinju, agar, dayung, tolak batu, tarik tambang yang dapat sepanjang 1,5 km dan lomba
dijumpai pula bersama dengan tekanan pada ketaatan, keimanan, dan keagamaan yang bersifat mistik, menyebabkan kemajuan terhenti. Pendidikan jasmani dalam pendidikan tidak dianggap penting. Kebanyakan aktivitas fisik termasuk tarian berkaitan dengan agama. Di Timur Tengah, Sumeria, dan Mesir umumnya dipandang sebagai tempat kelahiran kebudayaan, menjangkau jauh ke belakang tahun 5000 sebelum Masehi. Sumeria dan Mesir diikuti oleh Assyria, Babilonia, dan Iberani. Tidak seperti India, bangsa-bangsa ini dinamis dan menghendaki kemajuan serta kepercayaan pada hidup ini sepenuhnya, dan didorong oleh tujuan militer dan kemajuan bangsa-bangsa ini aktif turut serta dalam aktivitas jasmani seperti naik kuda dan panahan, main bola, dan tari-tarian. Aktivitas ini merupakan bagian dari keseluruhan hidup. Mungkin Persia mencapai tingkat tinggi dalam aktivitas jasmani. Sepanjang sejarah peradaban dunia ini, Persia adalah bangsa penakluk tujuan utamanya adalah perang mengalahkan bangsa lain. Program latihan diatur oleh negara dengan tujuan pendidikan jasmani dan moral. Anak-anak muda, anak laki-laki mulai dilatih sejak usia 6 tahun dengan sangat ketat. Pelatihan terdiri dari naik kuda, panahan, berburu, dan permainan latihan jasmani yang berisikan pendidikan moral dan kejujuran karena tekanan pada kesehatan dan kesegaran dengan tertib kemiliteran. Inilah maka Persia menjadi negara dengan militer terkuat pada masa itu. Persia terus berkembang sampai kebutuhan akhlak dan korupsi melemahkan negara ini. Dedikasi moral dan korupsi menggerogoti yang kuat membawa akan kehancuran Persia dan tentaranya yang akhirnya dikalahkan oleh bangsa Greek yang mulai muncul sebagai